خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدور الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأدهار وسر الله الأكبر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, Islam, ihsan, serta nikmat masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat salam semoga tetap berhadiahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya berdoa semoga mendapatkan syafaatul uzma baik di dunia maupun di akhirat. Dan di atas mimbar kami senantiasa berwasiat untuk diri pribadi kami dan seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena dengan ketakwaan itulah kehidupan kita dari segala lini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami menyampaikan khutbah dengan tema indikasi kesolehan seorang hamba. Siapa sih yang tidak ingin mempunyai pasangan yang solihah, keturunan yang solih dan solihah, dan menjadi pribadi yang solih sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Pasti semua orang berdoa agar Allah karuniakan keturunan pasangan pribadi yang solih dan solihah. Lalu apakah hanya sebatas doa? Ataukah harus ada usaha yang harus kita lakukan? Seperti ketika kita mempunyai anak, pasti berdoa, ya Allah, semoga keturunan kami menjadi keturunan yang solih dan solihah. Apakah hanya sebatas itu? Atau ada komponen indikasi yang bisa kita ketahui kesolehan seorang hamba? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Ali, sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW, keponakan dari Rasulullah, menantunya dari Rasulullah, andai seluruh manusia memenuhi komponen 5 ini, maka seluruhnya akan menjadi orang yang soleh. Imam Ali telah meriwayatkan seperti itu. Lalu komponen apa saja yang perlu kita ketahui untuk menggapai kesolihan yang kita tahu di dalam surah Al-Bayyinah tadi disebutkan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan yang akan kita peroleh adalah surga Aden. Tapi yang istimewa lagi adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada kita semuanya. Bisa dibayangkan ketika kita mendapatkan ridho dari Allah, betapa enaknya kita menjalani hidup di dunia. Pertama, indikasi kesolehan seorang hamba adalah terus dan ingin mengetahui tentang ilmu agama.
Tidak hanya sebatas sudah dulu di TPQ, dulu di pesantren, sekarang sudah menikah, selesai. Tidak. Tapi terus sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, menuntut ilmu dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Maka ketika kita diamanai pasangan, itu menjadi kewajiban kita untuk mendidiknya, terutama tentang ilmu agama. Ketika kita diamanai anak, maka kita pun wajib mendidiknya. Yang paling utama adalah tentang ilmu agama. Tidak hanya sebatas ilmu dunia, tapi justru ilmu agama yang itu akan menyelamatkan kita kelak ketika dihadapkan pada pertimbangan amal. Islam sebenarnya sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa, apalagi di Indonesia. Banyak sekali majelis ta'lim, di mana-mana ada. Kalau toh tidak sempat, Islam memberikan wadah, yaitu sholat Jum'ah. Dan salah satu rukun sholat Jum'ah adalah adanya khutbah. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah kadang orang datang ketika sudah iqomah, atau justru datang lebih awal, dia terlelap tidur. Maka sangat disayangkan. Indikasi kesolehan orang yang pertama adalah dia terus ingin tahu tentang ilmu agama. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana ketika kita kemudian diamanai harta, adakah kewajiban, dan seterusnya, ilmu tentang agama. Lalu yang kedua, indikasi kesolehan seorang hamba adalah ketika seseorang tidak rakus tentang dunia. Silahkan untuk bekerja, silahkan untuk kaya raya, tapi di situ ada kewajiban yang harus kita tunaikan ketika kita diamanai harta oleh Allah. Coba bayangkan ketika kita meninggal dunia dan harta kita banyak, sedangkan anak-anak kita tidak tahu tentang ilmu agama, pasti akan menimbulkan permasalahan, sengketa waris dan sebagainya. Tapi ketika keturunan kita dan kita punya ilmu tentang agama, justru sebelum meninggal dunia kita tahu harta akan kita bawa sampai ke akhirat dengan cara bersedekah, dengan cara zakat dan sebagainya. Tapi ketika seseorang tidak memiliki keilmuan tentang agama, dia hanya mengumpulkan dan terus mengumpulkan, akhirnya dia meninggal dunia, hartanya akan menjadi rebutan. Maka jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, indikasi yang kedua adalah ketika dia ingin menjadi orang solih, kata Imam Ali, jadilah pribadi yang dermawan. Dermawan tidak harus menunggu kaya. Nanti kalau saya sudah seperti ini, saya akan seperti ini. Bukan. Kondisi saat ini yang sedang Allah amanahkan, ketika kita hanya mampu beramal, bersedekah dengan tenaga, sedekah dengan tenaga. Ketika kelak nanti sudah diamanai harta oleh Allah, maka kita sudah terbiasa dalam berbagi. Maka jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, indikasi kesolehan seorang hamba yang ketiga adalah tidak bakhil atau suka memberi, dermawan. Lalu indikasi yang keempat, orang dikatakan solih apabila ketika dia melakukan ibadah, melakukan kebaikan, tidak ada sedikit pun rasa pamer. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, kalau kamu bersedekah menggunakan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Tapi justru sekarang banyak orang bersedekah tapi meminta foto dan sebagainya. Ketika itu untuk tahadus bin nikmah, mengajak, silahkan. Tapi ketika ada unsur riya, bisa jadi amal kita akan hangus. Dan itu bukanlah ciri-ciri orang yang salih. Orang yang salih adalah beramal dan hanya Allah lah yang tahu. Tapi sekarang dengan banyaknya media sosial, seolah-olah semua orang harus tahu ketika kita bersedekah.
Maka ketika kita sudah tahu indikasi kesolehan yang keempat, ketika kita melakukan ibadah apapun tidak ada unsur riya. Dan yang terakhir, indikasi kesolehan seorang hamba adalah tidak ada rasa sombong di dalam dirinya. Kenapa? Karena rasa sombong inilah yang sangat berbahaya. Malaikat pernah memang sombong ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah saat itu mengatakan kepada seluruh makhluk yang ada di surga, menciptakan Nabi Adam dan akan menjadi khalifah di bumi, siapa yang pertama kali menyombongkan diri? Adalah malaikat. Dengan mengatakan kami lebih baik, manusia perbuatannya merusak dan mengalirkan darah, kamilah malaikat yang lebih baik, yang selalu bertasbih, bertahmid dan mensucikanmu ya Rabb. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah mengatakan aku lebih tahu wahai malaikat. Kemudian malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah. Tapi ada satu makhluk yang bernama iblis. Ketika saat itu di seluruh makhluk yang ada di surga untuk bersujud, iblis tidak mau dengan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah dan aku dari api. Maka kesombongan itulah yang kemudian sampai detik ini karena iblis tidak mau mengakui kesalahannya, maka iblis dinas menjadi penghuni neraka. Orang yang salih tidak ada sedikit pun rasa sombong di dalam dirinya. Keberhasilan masjid bukan karena takmir, tapi karena Allah ridho. Keberhasilan siapapun, presiden dan sebagainya, karena Allah, bukan karena manusia. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketawaduannya luar biasa ketika dihadapkan antara Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, siapakah kamu? Nabi Ibrahim menjawab, saya adalah kekasih Allah, Al-Khalil. Memang itu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Musa, siapakah kamu? Nabi Musa mendapatkan gelar dari Allah adalah Al-Kalim, yang bisa berkomunikasi di atas gunung Turi Sina. Dan terakhir Nabi Isa, wahai Isa, siapakah kamu? Nabi Isa menjawab, saya adalah Ruhul Qudus, ruh yang suci yang dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Betul. Yang terakhir Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, siapakah kamu? Kalau hanya sebatas menjawab Al-Khalil, kekasihnya Allah, Rasulullah lebih daripada itu. Kalau untuk menjawab Al-Kalim yang berkomunikasi kepada Allah, Rasulullah lebih daripada itu, karena Rasulullah di Isra' Mi'rajkan. Kalau untuk menjawab Ruhul Qudus, Rasulullah lebih daripada itu, karena adanya bumi seisinya, adanya nur Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saya adalah anak yatim piatu. Ketawaduan Rasulullah sangat luar biasa. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, indikasi kesalehan yang terakhir adalah tidak adanya sifat sombong sedikit pun di dalam hati manusia. Maka ketika 5 indikasi ini terpenuhi, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang salih, yang balasannya adalah surga Aden, dan yang paling istimewa adalah Allah ridho kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya, dzurriyyah kita, termasuk orang-orang yang salih dan salihah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa talamidina wa azwajina wa awladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal amrad wal fuj'ati ma la yakshifu ghayruh. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.